Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan menjadi semakin gelisah sekembalinya dari rawa maut. Gadis muda remaja murid dari Resi Wanayasa itu menyingkir jauh dari pondok Dewi Jampi. Kasihan sekali Teteh. Aku tidak sanggup menyaksikan kehancuran hatinya. Setelah kembali kesadaran dan ingatan Kakang Saka, biarlah aku menjauhi pondok Dewi Jampi untuk sementara. Setelah berlari cukup jauh, Anting Wulan berhenti di pinggir sebuah sungai kecil. Sebuah tempat yang sejuk dan rindang. Akan tetapi, sejuk dan rindangnya pepohonan tidak membuatnya untuk dapat tenang. Ia menjadi semakin teramat gelisah. Detik-detik menjelang kesembuhan kakangnya mulai dirasakan. Dewata Agung, apakah yang kelak akan terjadi dengan Kakang Saka setelah kembali ingatannya? Apakah benar ia akan segera kecewa dan meninggalkan Teteh? Atau ia justru mencoba untuk menerima kenyataan yang telah terjadi. Dan itu berarti aku akan kehilangan Kakang Saka untuk selama-lamanya. Kakang Saka. Kakang Saka. Kakang Saka. Kakang Saka. Kakang Saka. Kakang Saka. Anting Wulan yang semakin dalam dirasuk oleh rasa takut akan kehilangan kakangnya, menangis, menelungkup di rerumputan tebal tak jauh dari pohon besar yang tumbang di dekatnya. Beberapa saat telah berlalu, tapi Anting Wulan terus saja menangis. Tangannya menjambak dan mencabuti rumput-rumput tebal di sampingnya hingga... Wanita, hentikanlah tangismu itu dan palingkanlah wajahmu kemari. Apakah akan kita bawa saja wanita ini Kakang Tompel? Kau gila, Oken. Lihat pun kau belum. Bagaimana jika wajah wanita yang sedang menangis menelungkup itu seperti Ma Oyot? Bagaimana mungkin, Kakang? Tidak. Aku yakin dia adalah seorang wanita yang masih muda. Kau terlampau tergesa-gesa mengambil kesimpulan, Adik Okeng. Apa masih bisa kau bayangkan, Mak Oyot? Dengan kedua bibirnya yang masuk ke dalam mulut. Apakah kau suka denganku, Okeng sayang? Kalian bodoh semua. Lihatlah, tubuhnya yang nampak keras dan gempal. Dan itu kau lihatlah betisnya, kelihatan kuning dan mulus. Baik, kalian akan segera membuktikannya. Laki-laki yang dipanggil dengan nama Okeng mendekati Anting Wulan yang masih menangis sambil menelungkup. Akan tetapi, belum lagi laki-laki kasar itu tiba dan menyentuh tubuh Anting Wulan. Mau apa kalian? Kau benar, Okeng. Benar tidak, Kakang Tompel? Walaupun rambutnya aut-autan menutupi wajahnya,
Tapi jelas dia adalah seorang wanita muda dan cantik, Kakang. Pergi dan jangan ganggu aku. Jika begitu kau benar-benar hebat, Okeng. Kau memiliki mata yang tajam, mata kucing jantan. Siapa kau? Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan ganggu aku. Ayo. Pergi. Ayu. Tentulah kau menangis karena ditinggal pergi oleh kekasihmu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku sanggup untuk menggantikan kekasihmu. Kau harus berbangga karena kau akan mendapat kekasih. Aku salah seorang dari kelompok Ning Sewu. Setan! Hidung belang! Litik! Pembunuh kau! Kubunuh kalian semua! Kubunuh! Tangkap dia! Manusia licik! Tukang fitnah! Tahukah kau dengan siapa saat ini kalian berhadapan? Aku adalah kupu-kupu bercadar putih. Dan aku juga adalah Anting Wulan, salah satu dari kelompok Ning Sewu. Kubunuh kalian semua. Jadi Nona adalah maafkan kami, Nona. Ampunilah kami. Jangan bunuh kami, Nona. Maafkan, Nona. Kalian manusia bejat, manusia licik, tukang fitnah. Kalian semua harus kulenyapkan. Rupanya kau belum juga mampus. Mampus kau. Anting Wulan yang berada dalam keadaan kegelisahan puncak tidak dapat lagi menahan dirinya. Kelompok laki-laki kasar dari tangkuban perahu yang pernah mendapat hajaran darinya di pinggir pantai selatan habis dibunuh tanpa ampun hingga beberapa di antaranya hancur tubuhnya. Dewata, aku. Apa yang telah ku perbuat? Tengah harian aku meninggalkannya. Apakah telah kembali ingatan dan kesadaran Kakang Saka dengan rumput langit yang kudapatkan dari rawa maut? Aku akan mencoba melihat apa yang terjadi di sana. Anting Wulan tiba di pondok Dewi Jampi bertepatan dengan keluarnya Raden Sakapal Waguna dan Setakeling dari dalam pondok. Ketika menyadari keadaan kakangnya yang telah sembuh, air mata Anting Wulan mengalir deras. Rasa haru dengan kecemasan berbaur menjadi satu. Dan ia mengikuti kedua kakangnya hingga tiba di makam Intan Pandini. Dan dari semak-semak yang tersembunyi, Anting Wulan menyaksikan keadaan yang telah menimpa Neng dan juga sikap dari kakangnya, Raden Sakapal Waguna terhadap Neng. Teteh, rupanya kau pun telah jatuh cinta pada Kakang Saka. Jika tidak, mana mungkin kau lakukan perbuatan itu? Kau menjadi cemas. Kakang Saka akan menolak dan meninggalkan dirimu. Seandainya saja kau mengerti sedikit saja tentang jiwa ksatria Kakang Saka, mungkin kau akan berhasil mendapatkan Kakang Saka dan tidak perlu merasa berdosa. Demikianlah, Anting Wulan terus membayangi pondok Dewi Jampi hingga upacara penguburan Neng. Dan kemudian, beberapa saat setelah penguburan, kedua kakangnya berpamitan di muka pondok Dewi Jampi. Aku akan menyertai kepergiannya ke Galuh. Dan aku harus menyaksikan hari bahagia Kakang Dampu Awu. Agaknya Kakang Saka sudah tidak lagi dibayang-bayangi dengan Intan Pandini kekasihnya.
jiwa kesatrianya telah teguh kembali. Aku akan mengambil kudaku di samping pondok itu. Aku malu untuk menemui Dewi Jampi. Aku tidak ingin berjumpa dengannya setelah ia mengetahui tentang kelemahan diriku dari Kakang Awu dan tabib cebol yang telah bertemu dengan korban keganasan pedangku ini. Aku akan mencoba melintas cepat di dekat Tunggul, dan kemudian aku akan memanggilnya dari kejauhan. Aku harus menunggu saat yang tepat agar Dewi Jampi dan tabib cebol itu tidak melihat. Nah, iya, kukira ini saatnya. Iya. Agaknya berhasil rencanaku. Tunggul telah melihat bayanganku. Itu dia. Dia kini sibuk mencariku. Aku akan melambaikan tanganku dari tempat ini. Ada apa dengan kuda itu? Kenapa dia kelihatannya gelisah? Pangrango, apa yang telah terjadi dengan kuda itu? Mengapa dia jadi gelisah seperti itu, Pangrango? Ya entahlah. Tiba-tiba saja dia jadi seperti itu. Aneh. Lihatlah itu. Dia semakin menjadi gelisah begitu. Iya. Agaknya ada sesuatu yang telah dilihatnya. Entah ular, entah bahaya lain yang mengancam dirinya. Pangrango, lihat, kuda itu pergi meninggalkan pondok ini. Celaka, aku tidak berhasil mencandaknya. Kuda itu benar-benar luar biasa larinya. Iya, sudah tentu. Aku telah menungganginya bersama-sama dengan gadis perkasa pemiliknya. Wah, kuda itu adalah seekor kuda luar biasa yang didapatnya dari Gunung Bukit Tunggul. Kuda itu hidup di sekitar kawah yang teramat panas. Oh, kuda bagus. Sayang sekali jika gadis itu sampai kehilangan kuda sebaik itu ya. Ya, aku kira tidak. Kuda itu begitu setia pada nona itu. Jadi, ya bukan tidak mungkin kuda itu meninggalkan tempat ini karena dipanggil oleh pemiliknya. Oh, maksudmu Anting Wulan yang memanggilnya tadi? Dia berada di sekitar tempat ini? Iya. Oh, iya. Mungkin juga ya. Tapi kenapa dia tidak mengambilnya secara berterang-terangan? Maksudku, mengapa dia tidak mau bertemu dengan kita? Ya, entahlah. Kita tidak tahu apa yang kini berada dalam pikiran gadis yang tengah diamuk dengan kemelut hatinya. Kemelut cintanya, Dewi. Oh, iya ya. Kita tidak tahu ya. Memang kita tidak tahu. Bagus. Tunggul, kau adalah seekor kuda yang cerdik. Seekor kuda pilihan yang tak ada duanya. Kali ini kita akan ke Galuh. Kita akan membayangi rombongan kakang-kakangku. Ayo, kita susul mereka. Hier. Tunggul, kurangi kecepatanmu. Itu mereka di depan. Dewata Agung, alangkah akan senangnya aku jika dapat berkuda beriringan bersama-sama kakang-kakangku, lengkap berkumpul. Tapi apakah dia akan dengan senang hati menerimaku? Kakang Saka maksudku. Ya, apakah ia akan menerimaku?
Ada sebuah bayangan kulihat berkelebat mengikuti rombongan kakangku. Hei, siapakah dia? Kepandiannya cukup tinggi. Oh, berbahaya sekali. Aku khawatir Kakang Seta tidak akan mampu menghadapinya. Dia tidak mencurigaiku. Agaknya dia tidak mengerti aku juga merupakan satu bagian dari kelompok yang diikutinya. Nah, biarlah. Aku akan melihat apa yang akan dilakukannya terhadap kakang-kakangku. Itu dia. Agaknya dia kini menyusul rombongan Kakang Seta. Berhenti dulu Kisanak bertiga. Kalian harus menyelesaikan dulu perhitungan hutangmu padaku. Setan alas, aku tidak mempunyai hutang denganmu. Kalian tidak akan dapat ingkar. Aku mengenal kalian. Aku pernah datang ke Gua Larang. Nah, sekarang aku hilang. Kalian telah membantai tanpa rasa peri kemanusiaan belasan orang-orangku tidak jauh dari tempat ini. Kalian tidak akan dapat ingkar. Salah seorang di antara mereka yang sempat hidup hingga aku datang mengatakan sepatah kata yang merupakan piutang yang harus kutuntut dari kalian. Ning Seu, dia menyebutkan nama itu. Ayo, aku hilang. Iya, agaknya aku kini mengerti siapa orang tua itu dan apa maksudnya mengganggu perjalanan kakang-kakangku. Dia adalah Ki Pandu Pancana, pimpinan padepokan Gunung Tangkuban Perahu. Dia tentu datang karena hendak menagih hutang dari Ning Sewu. Tapi dia salah alamat. Akulah yang bertanggung jawab. Semua itu adalah karena ulahku. Aku harus keluar menghadapinya. Anting Wulan yang mengetahui siapa adanya orang tua sakti itu segera saja bersiap untuk melompat keluar. Nah, para pendengar sekalian, apakah keempat anggota Ning Sewu akan kembali berkumpul bersama-sama? Dan bagaimana khususnya dengan hubungan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna? Untuk mengetahui jawaban